Hari ini kita akan belajar tentang getaran dan gelombang. Apa itu getaran, apa itu gelombang? Mari kita pelajari bersama-sama. Jadi getaran adalah gerak bolak-balik menuju titik kesetimbangan. Kalian bisa nanti coba di rumah dengan menyiapkan satu tas benang, kemudian kalian beri bola atau cincin atau koin ya. Jadi seperti ini posisinya, nanti kalian gantung. Kemudian untuk bagian atasnya atau pengikat talinya nanti bisa kalian gunakan, bisa dari kayunya, gagang kayunya sapu, atau bisa dengan menggunakan spidol atau menggunakan tongkat yang lain bisa. Kemudian talinya kalian ikatkan ya, kalian ikatkan di tongkat tersebut. Kemudian dengan posisi seperti ini nanti kalian akan coba membuktikan apa itu getaran. Jadi misalnya seperti ini, dari titik B misalnya kita letakkan tali dan bandul di sini, kemudian kita tarik, terserah ya, mau ditarik ke bagian A terlebih dahulu atau ke bagian B terlebih dahulu. Maka ketika dia melintasi A, melintasi B dan C sampai kembali lagi ke titik awalnya, maka itulah yang disebut sebagai getaran. Jika bandul tersebut kembali lagi ke titik semula, maka itu disebut sebagai periode atau disimbolkan dengan huruf T sharp. Ya, jadi di sini adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Jadi untuk melakukan satu kali getaran dari titik semula, titik awal menuju ke titik semula, itu yang disebut sebagai periode. Kemudian untuk frekuensi yang disimbolkan dengan huruf F adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Jadi ketika kita lepaskan bandul ini ya, terserah mau dari titik A dulu ataukah dari titik C, kemudian kita lepaskan bandul tersebut, kemudian kita hitung waktunya dalam waktu 1 detik, maka itu yang disebut sebagai frekuensi atau F. Sedangkan ada yang disebut sebagai amplitudo, di mana amplitudo ini adalah sipangan terjauh dari bandol ini. Ya, jadi nanti bisa kalian coba sendiri di rumah, atau nanti setelah kalian melihat tayangan video, kalian nanti akan tahu lebih jauh lagi, lebih detail lagi tentang getaran, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, apa saja contohnya, kemudian dengan latihan sehari. Mungkin seperti itu. Sedangkan untuk gelombang, nah, siapa ini yang pernah bermain tali ini? Ini salah satu contoh dari gelombang nanti ya. Perhatikan, gelombang adalah getaran yang merangkak. Ada 2 macam ya, jadi gelombang dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama dibedakan dari ada tidaknya medium. Jadi di sini dari ada tidaknya medium ini ada 2 macam. Ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Nanti itu akan dijelaskan lebih lanjut di dalam tayangan video. Kalian bisa simak baik-baik ya. Sedangkan gelombang yang kedua ya, yaitu dibedakan berdasarkan arah rambatannya. Arah rambatannya di sini ada 2 macam gelombang. Yaitu yang pertama adalah gelombang transversal, itu yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika kalian bermain tali, nah, biasanya kalau bermain tali itu ya posisinya seperti ini. Jadi di sini ada yang disebut sebagai bukit ya, karena bentuknya seperti bukit, dan ada yang disebut sebagai lembah karena bentuknya seperti lembah. Sedangkan berdasarkan arah rambatannya yang kedua, ini adalah gelombang longitudinal. Jika kalian lihat bentuknya seperti ini ya, ini semacam mainan selinki. Jadi kalau di rumah kalian punya selinki, boleh nanti dicoba. Ada rapatan dan ada rengganan. Oke anak-anak, setelah ini kita akan menyaksikan tayangan video bersama-sama.
bagaimana penjelasannya, apa itu getaran, apa itu gelombang, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari berikut dengan latihan soalnya. Oke, selamat menyaksikan. Halo, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai getaran. Ya, sebelumnya, apa sih getaran itu? Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik sebuah benda terhadap suatu titik kesetimbangan. Nah, contoh getaran sederhana itu diantaranya yang pertama itu ada getaran beban yang digantung pada ujung pegas. Ini contohnya seperti ini. Selanjutnya, getaran senar gitar pada saat dipetik. Tahu kan kalau main gitar, senarnya kalau dipetik kan ada getarannya. Nah, itu merupakan contoh getaran. Yang ketiga ada getaran pada bandul sederhana. Nah, di sini ada contohnya bandul dengan beban yang digantung. Apabila bandul itu ditarik ke kanan atau ke kiri dan dilepaskan, misalkan diberi simpangan ke kanan sejauh 10 derajat, lalu dilepaskan, maka dia akan bergetar. Nah, itu merupakan salah satu contoh getaran. Yang keempat, getaran pada ujung penggaris. Tahu kan penggaris? Penggaris yang plastik bisa atau penggaris yang besi. Misalkan kita taruh di ujung meja, lalu penggaris itu kita beri dorongan ke bawah dan dilepaskan, maka dia akan bergetar naik turun. Nah, titik seimbangnya itu ada di tengah, di poin A sini. Kalau di sini poin B, titik kesetimbangannya. Dia apabila ditarik ke bawah atau diberi dorongan ke bawah lalu dilepaskan, dia akan bergetar ke atas dan ke bawah. Nah, satu getaran pada pegas itu bisa digambarkan seperti ini, di mana dalam satu getaran itu merupakan gerakan dari O, A, O, B kembali ke O. Jadi satu getaran itu dari O, A, O, B, O. Bisa dilihat di gambar ini. Ini mulai dari O, kembali ke A, B, O, A. Nah, dalam satu gerakan ini merupakan satu getaran. Kalau misal cuma sampai O, A, O, berarti cuma setengah getaran. Nah, dalam bandul, satu getaran itu gerakan dari A, misalkan mulainya dari A ya, A, B, A, C, A. Dari A ini karena di sini adalah merupakan titik setimbangnya. Satu getaran itu sama dengan A, B, A, C, A. Kembali ke A. Misalkan di B, berarti B, A, C, A, B. Seperti itu. Komponen getaran itu apa aja sih? Yang pertama itu ada frekuensi dan yang kedua adalah periode. Apa sih frekuensi getaran itu? Nah, frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Frekuensi itu simbolnya adalah F, satuannya Hertz, di mana F itu sama dengan N per T. N itu merupakan jumlah getaran atau banyaknya getaran dan T adalah waktu. Selanjutnya, periode. Apa itu periode? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi dalam satu getaran. Nah, periode itu disimbolkan dengan huruf T besar, satuannya juga second. Nah, di mana rumusan periode itu sama dengan T per N atau T besar sama dengan T kecil per N. T kecil itu apa? Waktu ya, waktu dalam satuan sekon. N di sini adalah banyaknya getaran. Jadi kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensi tadi itu F sama dengan N per T, kalau di sini T periode adalah T per N. Nah, langsung saja ke contoh soal. Misalkan dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran, berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya?
Kita jawab, di mana frekuensi tadi itu adalah apa? Sigma getaran atau jumlah getaran dibagi waktu. Jumlah getaran tadi simbolnya N ya. Jumlah getarannya di sini ada 6000. Kita masukkan 6000. Waktunya itu 0,5 menit. Nah ini harus dijatuhkan sekon dulu. 0,5 menit itu berapa sekon? Ya, 0,5 dikali 60. Karena dalam 1 menit itu ada 60 detik atau sekon. Jadi 0,5 menit itu sama dengan 30 detik. Kita kalikan, jadi 6000 dibagi 30 sama dengan 200 Hz. Dan periode itu juga sama dengan 1/f. Karena tadi, atau bisa dibalik aja, 30 dibagi 6000 sama dengan 0,005. Atau bisa menggunakan rumus ini, di mana T sama dengan 1/f sama dengan 1 dibagi F-nya berapa di sini 200 Hz ya. Jadi 0,05 sekon. Nah, hubungan frekuensi dengan periode itu dapat dirumuskan F sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/f. Apabila di dalam soal seperti tadi ya, sudah diketahui frekuensinya dan disuruh mencari periodenya, kita gunakan rumus yang ini, di mana T sama dengan 1/f. Seperti itu. Yang kedua, dalam suatu bandul terjadi getaran menghasilkan periode sebesar 10 sekon. Berapa besar frekuensinya? Kita langsung jawab saja, karena di sini sudah diketahui periodenya, maka frekuensinya dapat dicari dengan rumus F sama dengan 1/T. F itu sama ya 1/T. Langsung saja kita masukkan angkanya. T-nya itu di sini periode sebesar 10 sekon. Berarti 1/10 ya. Sama dengan 0,1. Demikian anak-anak tayangan videonya. Bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau perlu ditanyakan, silakan kalian bisa langsung menghubungi saya di nomor WA saya atau bisa langsung telepon. Kemudian akan saya jelaskan jika memang masih ada kesulitan. Untuk latihan soal, kalian bisa nanti mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku paket. Nanti akan saya pandu bagian mana yang harus kalian kerjakan. Kemudian ada laporan-laporan yang harus kalian selesaikan. Tidak perlu menjadi sesuatu yang berat, karena kita harus mengerjakannya dengan cara senang, bergembira, pelan-pelan saja, asalkan kalian teliti dan hasilnya maksimal. Oke, terima kasih anak-anak. Demikian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, berikut adalah latihan soal. Kalian bisa melihat pertanyaan berikut dengan teliti, kemudian menjawabnya. Ini adalah gambar gelombang, dan ada beberapa pertanyaan